Dan terkait hal ini, baru saja kita bahas di mana pemerintah Rusia ini mengeluarkan daftar negara-negara tidak bersahabat di tengah situasi perang dengan Ukraina. Ada 22 negara yang masuk ke dalam daftar tersebut. Lantas, apa yang melatar belakangi Rusia membuat daftar ini dan apa kemudian implikasinya bagi negara-negara yang masuk ke dalam daftar tadi? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan membahasnya bersama Ahmad Fahru Rozi, akademisi studi Rusia Universitas Indonesia. Halo, selamat siang Pak Fahru Rozi, apa kabar? Selamat siang, Mbak Farhan. Ya, Pak, tadi baru saja kita bahas nih Pak, ada daftar begitu ya, Rusia mengeluarkan daftar yang berisi 22 negara yang dianggap tidak bersahabat, di mana di dalamnya termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Uni Eropa. Menurut Pak Fahru Rozi, apa kira-kira alasan yang melatar belakangi hal tersebut? Begini, jadi apa yang dilakukan Rusia dengan membuat daftar itu sebetulnya sebagai sebuah reaksi Rusia terhadap yang tadi disebutkan ya, bahwa ada serangkaian negara yang memberikan sanksi kepada Rusia sebagai negara, dan juga tidak hanya kepada Rusia sebagai negara tapi juga kepada individu-individu. Jadi ini sebagai satu semacam tindakan balik ya dari pihak Rusia untuk merespons apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang dia sebut sebagai negara yang tidak bersahabat atau nedrugi gitu ya. Rusia sebetulnya tradisi melihat negara-negara lain itu dengan seperti itu sebetulnya ada. Jadi tidak hanya sekarang, cuman kalau sekarang ini lebih ke karena respons ya dari tindakan-tindakan Barat dan sekutunya terkait peristiwa terakhir. Dan terkait kalau saya baca dari berita-berita di Rusia atau pandangan-pandangan para expert di Rusia, mereka membagi itu kan dalam ada paket satu sanksi itu setelah Crimea, lalu paket sanksi 2 itu setelah Rusia mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk. Jadi seperti itu. Jadi boleh dikatakan ini sebagai satu respons ya dari pihak Rusia atas sikap yang oleh para dari Rusia mereka menyebut sebagai Rusofobia, seperti itu. Oke, berarti tadi Bapak menyebutkan tentang paket sanksi 1 yang ini berakar dari 2014 begitu ya, Crimea. Lalu di paket sanksi kedua yaitu Donetsk dan Luhansk. Ini apakah negara-negara ini? Sorry, terbalik. Jadi paket sanksi 1 itu pengakuan Donetsk, Rusia terhadap Donetsk dan Luhansk ya. Itu kan terus perkembangan eskalasi meningkat, kemudian Rusia melakukan serangan ya ke Ukraina. Dan itu masuk paket sanksi 2. Seperti itu. Oke, baik. Nah, dari paket-paket sanksi yang ada ini, Pak, apakah ini memang 22 negara ini sudah memang masuk ke dalam keduanya, atau alasannya ini memang hanya murni sebagai reaksi, atau seperti apa? Ini tidak bersahabat yang dimaksudkan ini apa kira-kira? Seperti apa gitu ya? Baik, jadi begini, pemerintah Rusia dari yang saya lihat ya, dari apa yang dibicarakan begitu di dalam di media-media ataupun dari kalangan expert itu melihat ada beberapa hal yang saya bisa catat. Misalnya contohnya masalah banyak atlet-atlet Rusia, olahraga Rusia dan Belarusia itu di-ban ya di berbagai event internasional olahraga. Terus juga misalnya Liga Champion itu kan final Liga Champion harusnya dilaksanakan di Saint Petersburg itu juga dipindahkan. Kemudian kesebelasan nasional Rusia juga dilarang untuk bermain di kejuaraan-kejuaraan dunia. Kemudian bahkan ya yang agak unik itu yang dicatat itu yang saya catat di sini, bahkan kucing-kucing Rusia ya itu tidak diperbolehkan untuk hadir atau mengikuti satu festival yang diselenggarakan oleh yang namanya Federasi Internasional Feline atau FIVE. Dan itu dan yang terakhir adalah diboikotnya perbankan Rusia dengan dalam sistem perbankan Swiss itu ya.
Jadi kira-kira beberapa poin itu dilihat oleh Rusia sebagai suatu tindakan yang tidak bersahabat. Dan karena itu berakar dari Rusofobia atau ketakutan terhadap Rusia, begitu. Kira-kira yang berkembang di dalam di Rusia seperti itu. Kenapa ini menjadi patut untuk kita gali, Pak? Karena meski ada daftar negara yang dianggap tidak bersahabat begitu, Rusia ini tetap mengizinkan pemerintah, perusahaan, dan warga negaranya juga untuk menjalin pertukaran utang begitu, Pak, dengan negara-negara yang masuk ke dalam daftar tidak bersahabat. Jadi sebenarnya tujuan daftar ini apa? Apakah ini bertujuan memberikan sanksi sebagai reaksi begitu ya dari tindakan-tindakan yang dilakukan negara-negara ini, atau ada maksud lain, atau apakah ada kemungkinan Pak Fahru Rozi kalau daftar ini secara tidak langsung adalah sebuah ultimatum halus Rusia yang mengatakan bahwa quote-unquote kalian nih target selanjutnya begitu? Ya, betul ya. Jadi yang terakhir itu ini sebagai semacam kalau bahasa Rusia itu predupredenie gitu ya, atau semacam peringatan ya bahwa apa yang dilakukan oleh Barat, oleh negara-negara yang tadi disebutkan itu akan juga mendapatkan konsekuensi balik gitu ya. Dan para expert itu menilai perlunya tekanan ekonomi juga kepada negara-negara yang diberikan sanksi itu, dan diberikan kemudahan bagi negara-negara yang tidak ada dalam daftar sanksi. Jadi yang tidak ada dalam daftar sanksi itu diberikan privilege begitu, tapi negara-negara yang terkena sanksi itu akan mendapatkan tekanan baik secara ekonomi. Saya mencatat tidak hanya masalah ekonomi ya, konsekuensi itu khususnya tentu saja ekonomi ya. Kemudian ada proyek-proyek humanitarian, kemudian LSM yang beroperasi di Rusia itu yang ada dari negara-negara yang memberikan yang terkena dalam daftar itu juga di-ban. Kemudian juga ada media massa. Jadi media massa yang yang berafiliasi dengan negara-negara itu juga akan diberikan akan dibatasi seperti itu ya di wilayah teritori federasi Rusia. Jadi ini yang berkembang ya dari di kalangan expert kebijakan internasional Rusia. Berarti kan ini berangkat dari sanksi-sanksi begitu ya Pak ya, pembatasan-pembatasan yang dilakukan diantaranya adalah ekonomi dan juga bahkan tadi termasuk LSM begitu juga dibatasi. Lantas jika memang sanksi-sanksi ini kemudian terus berlangsung Pak Fahru Rozi, terus bertambah dalam arti negara-negara yang tadinya tidak mengeluarkan sanksi juga ikut begitu memberikan sanksi, apa kira-kira kemungkinan terburuk yang akan dilakukan Rusia terkait adanya sanksi yang nanti kemungkinan akan terus bertambah? Kalau sejauh yang saya amati itu para expert sih cukup optimis ya bahwa nanti pihak Barat gitu akan melunak dan akan melepaskan sanksi-sanksi itu karena pada gilirannya sanksi-sanksi itu juga akan menghantam negara-negara tertentu ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka optimis karena Rusia sendiri kan sudah mengalami sanksi itu tidak hanya sekarang begitu, tapi periode-periode sebelumnya ya kan dalam konflik-konflik sebelumnya Rusia sudah beberapa kali kena sanksi dan Rusia melihat itu sebagai semacam pelajaran-pelajaran sebelumnya itu dijadikan sebagai satu justru untuk menjadi imun gitu ya, kira-kira yang saya tangkap dari pembicaraan di level expert di Rusia itu seperti itu. Berarti dari pembicaraan yang dilakukan oleh ahli-ahli di Rusia ada kemungkinan bahwa Presiden Putin ini akan melunak begitu ya Pak ya? Bukan. Sebaliknya justru. Jadi dari pihak Barat karena tekanan misalnya sanksi terus kemudian kan misalnya Rusia juga menggunakan misalnya kebijakan politik gas ya, minyak bumi dan sebagainya itu juga bagian dari resiprokal ya, upaya resiprokal yang dilakukan oleh Rusia gitu. Dan para expert melihat itu mereka optimis bahwa istilahnya kalau sanksi itu dibalas dengan tadi ya istilahnya tidak hanya sekedar daftar, katakanlah daftar
negara-negara tidak bersahabat, Ya. dan itu mereka tidak hanya sekedar daftar saja, tapi juga ada konsekuensinya, dan itu dari sisi optimismenya dilihat bahwa Barat justru akan mengurangi sanksinya. Demikian. Oke, berarti yang diprediksi akan melunak begitu adalah negara-negara Barat begitu ya? Iya. Oke, menarik Pak, kalau kita lihat dalam daftar ini kita tidak melihat ada nama Indonesia nih di dalam daftar. Kira-kira kenapa Pak? Karena begini, Indonesia secara historis itu memang dianggap sebagai staredruk gitu. Kalau bahasa Rusia itu staredruk atau sahabat lama begitu ya. Jadi sebetulnya begini, dalam kebijakan luar negeri Rusia, mereka itu kan kebijakan luar negeri Rusia itu merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan di era Uni Soviet maupun pra Uni Soviet seperti itu. Jadi Rusia itu sebagai istilahnya pewaris dari Uni Soviet seperti itu. Dan saya melihat dari literatur yang saya baca itu mereka memiliki semacam setiap kawasan itu ada semacam track record seperti itu ya. Dan Indonesia dilihat sebagai satu negara yang justru sangat positif dalam melihat Rusia begitu. Karenanya Rusia itu melakukan satu feedback yang sama begitu. Oke. Jadi istilahnya Rusia itu kalau dalam istilahnya secara peribahasa mereka, kami bersahabat tentu dengan orang-orang yang bersahabat dengan kami gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, lalu terakhir Pak Fahru Rozi, apakah ada kemungkinan nih Pak ke depannya daftar negara-negara ini akan bertambah, dan apakah Indonesia ini kemungkinan bisa masuk ke dalam daftar ini? Daftar itu dinamis ya. Kalau kita lihat tahun lalu itu kan cuma 2 ya. Tahun lalu itu Ceko dan Amerika. Ya. Kenapa Ceko dan Amerika itu? Pertama, Amerika itu melakukan istilahnya persona non grata terhadap 10 diplomat Rusia ya. Kemudian Ceko juga bahkan 18 diplomat Rusia yang kemudian diusir, dan itu kemudian dari situ lah kemudian pada tahun lalu 2021 itu dikeluarkan serupa sekarang itu, tapi hanya terbatas. Dan sekarang karena dari efek dari peristiwa Luhan itu kan istilahnya Luhan yang merdeka, lalu itu kemudian diakui oleh Rusia ya, dan Donetsk gitu, dan eskalasi naik, dan kemudian Rusia melakukan serangan militer ke Ukraina, maka di situ terjadi dinamika, dan dinamika itu saya kira akan cair ya. Maksudnya tidak terus negara-negara itu semua menjadi katakanlah blacklist sebagai tidak bersahabat, bisa naik bisa turun ya, tergantung nanti bagaimana para petinggi di Kremlin itu melihat gestur dari masing-masing negara gitu. Termasuk Indonesia ya, saya kira sejauh ini apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, Presiden Jokowi sudah cukup baik ya, yang menyerukan untuk kedua pihak untuk mengambil jalan perdamaian, diplomasi dan sebagainya. Artinya apa yang dilakukan Indonesia itu berbeda dengan negara-negara lain ya. Demikian menurut saya. Baik, kita nantikan saja karena memang situasi juga masih akan terus berkembang begitu ya Pak, dan harapannya bahwa memang tercapai resolusi perdamaian begitu ya antara Rusia dan juga Ukraina ini. Terima kasih. Tentu saja. Saya di dalam webinar juga mengatakan bahwa upaya pertama adalah upaya perdamaian yang harus dilakukan. Ya. Karena itu penting. Indonesia bersahabat dengan kedua bangsa gitu kan, kedua negara. Jadi tidak ada lain, yaitu upaya perdamaian itu yang paling penting. Demikian. Baik. Terima kasih Bapak Ahmad Fahru Rozi, Akademisi Studi Rusia Universitas Indonesia, sudah bergabung hari ini bersama kami di World Now. Sehat selalu Pak. Terima kasih.